Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulinatul Hakiki dengan NIM 210705015 ingin menjelaskan tentang Hadoop dan CUDA untuk memenuhi tugas komputasi berkelanjutan. Yang pertama ada Hadoop. Pengertian Hadoop. Hadoop adalah sebuah kerangka kerja atau framework open source yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menganalisis data secara terdistribusi. Hadoop berjalan pada sebuah cluster atau kelompok server yang terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan komputer, sehingga memungkinkan pengolahan data yang sangat besar atau big data dalam waktu yang relatif singkat. Hadoop dapat menjadi solusi saat diperlukan model penyimpanan data dan pengolahan data dalam jumlah yang sangat besar. Manfaat Hadoop. 1. Skalabilitas. Hadoop dirancang untuk mengelola data dalam skala besar yang dapat terus bertambah. Cluster Hadoop dapat dengan mudah di-upscale atau di-downscale sesuai dengan kebutuhan. 2. Hemat biaya. Hadoop menggunakan komoditas hardware atau hardware yang biasa dan murah yang dapat di-upgrade pada satu atau beberapa node dalam cluster Hadoop, sehingga lebih hemat biaya dibandingkan dengan hardware khusus untuk kompresi besar. 3. Ketersediaan data. Hadoop menggunakan sistem full terdistribusi atau HDFS yang menjamin keamanan data dengan mengandalkan data di beberapa node, sehingga data tetap tersedia meskipun terjadi kegagalan pada satu node. 4. Performa. Hadoop memungkinkan pengolahan data secara terdistribusi dan paralel pada cluster Hadoop, sehingga mempercepat waktu pemrosesan data dan meningkatkan performa secara keseluruhan. 5. Analisis data. Hadoop memiliki ekosistem yang lengkap untuk melakukan analisis data dalam skala besar dengan menggunakan berbagai framework dan aplikasi seperti Apache Hive, Apache Pig, Apache Spark, dan lain-lain. 6. Pembelajaran mesin. Hadoop juga memiliki library pembelajaran mesin seperti Apache Mahout yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data dan membangun model prediksi. 7. Fleksibilitas. Hadoop adalah teknologi open source yang dapat di-custom dan diintegrasikan dengan teknologi lain sesuai dengan kebutuhan bisnis atau organisasi. Komponen utama Hadoop. 1. Hadoop Distribusi File System atau HDFS. Komponen ini berfungsi sebagai sistem file terdistribusi pada cluster Hadoop. HDFS membagi data menjadi blok-blok kecil dan mendistribusikannya pada beberapa node pada cluster, sehingga memungkinkan pengolahan data secara terdistribusi dan paralel. 2. MapReduce. Komponen ini digunakan untuk memproses data pada cluster Hadoop dengan memanfaatkan sistem paralel. MapReduce membagi tugas menjadi beberapa bagian yang dapat dijalankan secara terdistribusi pada berbagai node pada cluster, sehingga memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan efisien. 3. YARN, Yet Another Result Negotiator. Komponen ini berfungsi sebagai manajer sumber daya pada cluster Hadoop. YARN mengatur penggunaan sumber daya pada cluster seperti membagi memori, CPU, dan bandwidth pada setiap node, sehingga memungkinkan pengolahan data yang optimal pada setiap node. 4. Hadoop Common. Komponen ini merupakan kumpulan modul dan utilitas yang digunakan untuk mengelola dan menjalankan cluster Hadoop. Cara kerja Hadoop. 1. Data disimpan di dalam cluster Hadoop pada HDFS. HDFS membagi data ke dalam blok-blok dan mendistribusikannya ke berbagai node pada cluster. 2. Ketika ingin memproses data, pengguna mengirimkan job yang akan dijalankan pada cluster penggunaan framework MapReduce. 3. Framework MapReduce memproses pekerjaan dengan membagi tugas menjadi beberapa bagian yang dapat dijalankan secara terdistribusi pada berbagai node pada cluster. 4. Setelah selesai diproses, hasil dari setiap tugas dikumpulkan dan disusun kembali untuk menghasilkan output akhir. 5. Proses ini dapat diulangi untuk setiap job yang dikirimkan ke cluster, sehingga memungkinkan pengolahan data secara terdistribusi dan paralel. Ekosistem Hadoop. Ekosistem Hadoop terdiri dari berbagai framework, aplikasi, dan tools yang dapat digunakan untuk mengembangkan, mengelola, dan menganalisis data secara terdistribusi dan paralel pada cluster Hadoop. Beberapa contoh framework dan aplikasi pada ekosistem Hadoop adalah 1. Apache Spark, Apache Hive, Apache Pig, Apache Habes, Apache Kafka, Apache Flink, dan yang terakhir yaitu Apache Mahout. Kelebihan Hadoop. 1. Skalabilitas. 2. Ketersediaan data. 3. Hemat biaya. 4. Performa. 5. Analisis data. 6. Pembelajaran mesin, dan terakhir fleksibilitas. Kekurangan Hadoop yaitu kompleksitas, kinerja, pengembangan aplikasi, ketergantungan, dan keamanan. Selanjutnya ada CUDA. Pengertian CUDA. CUDA atau Compute Unified Device Architecture adalah sebuah platform pemrosesan paralel yang dikembangkan oleh NVIDIA Corporation. CUDA memungkinkan pengguna untuk mempercepat pemrosesan pada komputer dengan menggunakan
GPU atau Graphics Processing Unit NVIDIA. GPU pada umumnya digunakan untuk memproses grafis dalam video game, namun dengan adanya CUDA, GPU juga dapat digunakan untuk memproses data secara paralel pada aplikasi yang memerlukan pemrosesan intensif seperti pemrosesan gambar, simulasi kaca, mesin pembelajaran, dan lain-lain. CUDA memungkinkan pengguna untuk mengeksekusi kode pada GPU dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti C, C++, Python, dan Fortran. Pengguna dapat menulis kode pada bahasa tersebut dengan menambahkan beberapa perintah khusus yang dikenal sebagai kernel. Kernel tersebut akan dieksekusi pada setiap thread yang ada pada GPU secara paralel dan efisien. Manfaat CUDA. 1. Peningkatan kinerja. Manfaat CUDA. 1. Peningkatan kinerja. 2. Peningkatan skalabilitas. 3. Peningkatan efisiensi energi. 4. Model peningkatan kecepatan pelatihan. Dan terakhir yaitu penghematan biaya. Manfaat CUDA. 1. Peningkatan kinerja. CUDA memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan kekuatan pemrosesan pada GPU untuk meningkatkan kinerja aplikasi yang memerlukan pemrosesan data yang intensif. Dengan menggunakan CUDA, pengguna dapat mempercepat pemrosesan data pada aplikasi seperti pemrosesan gambar, video, dan lainnya, sehingga meningkatkan efisiensi dan kecepatan aplikasi. 2. Peningkatan skalabilitas. CUDA dapat diimplementasikan pada sistem yang terdiri dari beberapa GPU, sehingga memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kinerja pemrosesan data secara signifikan. Pengguna dapat memanfaatkan kemampuan paralel pada setiap GPU untuk mempercepat pemrosesan data pada aplikasi yang memerlukan pemrosesan data yang intensif. 3. Peningkatan efisiensi energi. Dibandingkan dengan CPU, GPU memiliki arsitektur yang lebih efisien dalam pemrosesan data secara paralel, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Dengan menggunakan CUDA, pengguna dapat memperoleh kinerja yang lebih tinggi dengan konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan CPU. 4. Model peningkatan kecepatan pelatihan. CUDA dapat mempercepatkan model pelatihan pada aplikasi pembelajaran mesin dan meningkatkan kualitas model yang dihasilkan. Dengan menggunakan GPU, pengguna dapat mempercepat proses pelatihan model pada aplikasi pembelajaran mesin dan meningkatkan kualitas model yang dihasilkan. 5. Penghematan biaya. CUDA adalah perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis oleh pengguna. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengembangkan aplikasi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan perangkat lunak pemrosesan paralel lainnya. Komponen utama CUDA. 1. CUDA Enable GPU. Komponen utama dari CUDA adalah GPU yang mendukung arsitektur CUDA. GPU ini memiliki banyak unit pemrosesan paralel yang dapat melakukan operasi matematika dengan sangat cepat. GPU ini juga dilengkapi dengan memori yang yang cepat dan besar yang memungkinkan aplikasi untuk memanipulasi data dengan sangat efisien. 2. CUDA Toolkit. CUDA Toolkit adalah kumpulan perangkat lunak yang mencakup API dan alat pengembangan yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi CUDA. Alat-alat ini mencakup compiler CUDA, C atau C++, debugger, profiler, dan alat pengujian. 3. CUDA Runtime API. CUDA Runtime API adalah API yang digunakan untuk memuat data pada GPU, meluncurkan kernel pada GPU, dan mengambil hasil kembali ke memori CPU. API ini mencakup fungsi-fungsi seperti CUDA memp, CUDA malloc, dan CUDA free. 4. NVIDIA Sync. NVIDIA Sync adalah alat pengembangan CUDA yang dapat digunakan untuk menganalisis kerja aplikasi CUDA. Alat ini mencakup fitur seperti pembuatan profil, debugging, dan analisis kode. 5. Kode Libraries. CUDA Libraries adalah kumpulan pustaka perangkat lunak yang dirancang khusus untuk digunakan dengan CUDA. Pustaka-pustaka ini mencakup fungsi-fungsi matematika, pemrosesan gambar, pemrosesan sinyal, dan mesin pembelajaran. 6. Driver CUDA. Driver CUDA adalah perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi antara GPU dan sistem operasi. Driver ini harus diinstal pada sistem sebelum aplikasi CUDA dapat dijalankan. Dengan komponen-komponen tersebut, pengembang dapat membuat aplikasi yang memanfaatkan kecepatan dan kemampuan pemrosesan paralel dari GPU menggunakan CUDA. Selanjutnya, cara kerja CUDA. 1. Memuat data pada GPU. Data yang akan dimuat pada memori GPU menggunakan API CUDA seperti CUDA memp. 2. Pembangunan kernel. Kernel adalah fungsi yang dijalankan pada GPU untuk memproses data. Penggunaan mempersiapkan
Kernel menggunakan bahasa pemrograman seperti C atau C++ atau Fortran dan menyebut kernel tersebut pada program utama. 3. Meluncurkan kernel. Setelah kernel disiapkan, luncurkan pada GPU menggunakan API CUDA untuk CUDA memc dan pilih jumlah blok dan benang untuk menjalankan kernel. 4. Eksekusi kernel. GPU akan menjalankan kernel pada setiap blok dan benang secara independen. Kernel dapat menjalankan operasi matematika yang intensif pada setiap blok dan benang sehingga mempercepat pemrosesan data. 5. Hasil pengambilan dari GPU. Setelah kernel selesai dieksekusi, hasilnya dapat diambil kembali ke memori CPU menggunakan API CUDA seperti CUDA memc. Dalam rangkaian proses di atas, GPU menawarkan kecepatan pemrosesan data yang sangat cepat dibandingkan dengan CPU, karena GPU memiliki ribuan unit pemrosesan paralel yang dapat digunakan secara bersamaan. Selain itu, CUDA juga memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi pemrosesan data yang intensif pada aplikasi yang memerlukan pemrosesan data yang besar seperti pemrosesan gambar, video, dan mesin pembelajaran. Konsep penting CUDA. 1. Thread. Thread adalah unit dasar eksekusi pada GPU yang dapat berjalan secara paralel. Thread pada CUDA mundur menjadi blok dan grid. Thread pada satu blok dapat berkomunikasi satu sama lain melalui memory share, sedangkan thread pada blok yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung. 2. Blok. Blok adalah kelompok thread yang dieksekusi pada satu SM atau streaming multiprosesor. Pada GPU, setiap SM dapat mengeksekusi beberapa blok dalam satu waktu. 3. Grid. Grid adalah kumpulan blok yang membentuk sebuah tugas paralel yang lebih besar. Setiap blok pada grid dapat dieksekusi pada SM yang berbeda secara paralel. 4. Memori global. Memori global adalah memori yang dapat diakses oleh semua thread di grid dan disimpan di memori GPU. Memori global dapat digunakan untuk menyimpan data yang dibutuhkan pada setiap blok dan thread. 5. Memori yang dibagikan. Memori yang dibagikan adalah memori yang dapat diakses oleh utas pada satu blok dan disimpan di SM. Memori share lebih cepat dibandingkan dengan memori global, sehingga dapat digunakan untuk mempercepat pemrosesan data pada thread yang berada pada satu blok. 6. Memori konstan. Memori konstan adalah memori yang digunakan untuk menyimpan nilai konstanta yang digunakan pada setiap thread pada grid. Memori konstan lebih cepat digunakan dengan memori global dan dapat meningkatkan performa pada pemrosesan data yang menggunakan nilai konstanta. 7. Stream. Stream adalah konsep yang digunakan pada CUDA untuk melakukan operasi secara sinkron pada GPU. Dengan menggunakan stream, pengguna dapat mengeksekusi beberapa operasi pada GPU secara paralel dan efisien. Pengembangan aplikasi menggunakan CUDA. Dalam pengembangan aplikasi menggunakan CUDA, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan, antara lain 1. Menetapkan penyelesaian yang memerlukan pembayaran paralel. 2. Menulis kode pada bahasa pemrograman seperti C, C++, Python, dan Fortran dengan menambahkan beberapa perintah khusus CUDA. 3. Mengalokasikan memori pada GPU dan memindahkan data dari memori CPU ke memori GPU. 4. Mengeksekusi kernel pada GPU dengan menggunakan stream. 5. Memindahkan hasil pemrosesan dari memori GPU. Kelebihan CUDA. 1. Mempercepat pemrosesan. CUDA memungkinkan pengguna untuk mempercepat pemrosesan data secara signifikan dengan menggunakan GPU. GPU memiliki arsitektur yang lebih efisien dalam pemrosesan data secara paralel dibandingkan dengan CPU, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih tinggi pada aplikasi yang memerlukan pemrosesan data yang intensif seperti pemrosesan gambar, video, dan lain-lain. 2. Skalabilitas. CUDA dapat diimplementasikan pada sistem yang terdiri dari beberapa GPU, sehingga memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kinerja pemrosesan data secara signifikan. Pengguna dapat memanfaatkan kemampuan paralel pada setiap GPU untuk mempercepat pemrosesan data pada aplikasi yang memerlukan pemrosesan data yang intensif. 3. Fleksibilitas. CUDA memungkinkan pengguna untuk menulis kode pada bahasa pemrograman seperti C, C++, Python, dan Fortran dengan menambahkan beberapa perintah khusus CUDA. Pengguna dapat mengembangkan aplikasi dengan bahasa pemrograman yang sudah dikuasai tanpa harus mempelajari bahasa pemrograman baru. 4. Mempercepat pembelajaran mesin. CUDA dapat mempercepat pembelajaran mesin pada aplikasi yang memerlukan pemrosesan data yang intensif. Dengan menggunakan GPU, penggunaan dapat mempercepat proses pelatihan model pada aplikasi pembelajaran mesin dan meningkatkan kualitas model yang dihasilkan. 5. Dukungan dari NVIDIA. CUDA didukung oleh NVIDIA Corporation, sehingga pengguna dapat memproses dukungan teknis dan pembaruan perangkat lunak secara teratur. NVIDIA juga menyediakan alat bantu seperti NVIDIA TensorRT untuk mempercepat pembelajaran mesin dan NVIDIA CUDA Toolkit untuk pengembangan aplikasi CUDA. 6. Gratis. CUDA adalah perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis
oleh pengguna. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengembangkan aplikasi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan perangkat lunak pemrosesan paralel lainnya. Kekurangan CUDA. 1. Hanya kompatibel dengan GPU NVIDIA. CUDA hanya dapat digunakan pada GPU buatan NVIDIA, sehingga pengguna yang menggunakan GPU dari vendor lain tidak dapat memanfaatkan CUDA. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam hal skalabilitas dan biaya, terutama bagi organisasi yang memerlukan pengembangan sistem yang memerlukan banyak GPU. 2. Membutuhkan pengembangan khusus. Pengembangan aplikasi dengan menggunakan CUDA memerlukan pengetahuan khusus dalam bahasa pemrograman dan arsitektur GPU. Hal ini dapat membuat proses pengembangan lebih sulit dan membutuhkan waktu lebih lama. 3. Konsumsi daya yang tinggi. GPU memerlukan daya yang lebih besar dibandingkan dengan CPU. Oleh karena itu, pengguna CUDA dapat menyebabkan konsumsi daya yang lebih tinggi dan memerlukan pendingin yang lebih baik pada sistem komputer yang digunakan. 4. Membutuhkan memori yang cukup besar. CUDA memerlukan memori yang cukup besar untuk menyimpan data pada pengelolaan data secara paralel. Oleh karena itu, penggunaan CUDA pada sistem yang memiliki kapasitas memori yang terbatas dapat menyebabkan kinerja yang buruk pada aplikasi yang memerlukan pemrosesan data yang intensif. 5. Penyempurnaan data debugging. Kode debugging pada aplikasi yang menggunakan CUDA dapat menjadi lebih sulit karena pengguna harus memperhatikan arsitektur GPU dan mengoptimalkan kode. Hal ini dapat membuat proses debugging menjadi lebih sulit dan memerlukan waktu yang lebih banyak. Yang ketiga, Hadoop versus CUDA. Perbedaan Hadoop dan CUDA. Hadoop dan CUDA adalah dua teknologi yang berbeda yang digunakan untuk tujuan yang berbeda. Berikut adalah perbedaan antara Hadoop dan CUDA. 1. Tujuan penggunaan. Hadoop digunakan untuk pemrosesan data besar atau big data yang terdistribusi di sejumlah node dalam sebuah cluster. Tujuan penggunaan Hadoop adalah untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data besar secara efisien. Hadoop biasanya digunakan dalam analisis lingkungan bisnis atau akademik untuk melakukan data besar. Sementara itu, CUDA digunakan untuk mempercepat pemrosesan pada unit pemrosesan grafis atau GPU. Tujuan penggunaan CUDA adalah untuk memanfaatkan kemampuan paralel dan pemrosesan grafis GPU dalam pemrosesan data. CUDA biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan grafis atau pemrosesan paralel yang intensif. 2. Arsitektur. Hadoop adalah kerangka kerja yang terdistribusi dan terdiri dari beberapa komponen, termasuk Hadoop Distributed File System atau HDFS dan MapReduce. HDFS digunakan untuk menyimpan data dalam cluster dan MapReduce digunakan untuk memproses data. Hadoop didesain untuk bekerja di atas infrastruktur cluster server. Sementara itu, CUDA adalah teknologi yang digunakan untuk mempercepat pemrosesan pada unit pemrosesan grafis atau GPU. CUDA dirancang untuk memanfaatkan kemampuan paralel dan pemrosesan grafis GPU dalam pemrosesan data. 3. Jenis pemrosesan. Hadoop digunakan untuk pemrosesan data besar yang terdistribusi secara terdistribusi. Hadoop bekerja dengan memecah data besar menjadi blok-blok yang lebih kecil dan memprosesnya secara terdistribusi di sejumlah node dalam sebuah cluster. Sementara itu, CUDA digunakan untuk pemrosesan paralel pada unit pemrosesan grafis atau GPU. CUDA memanfaatkan kemampuan paralel GPU untuk mempercepat pemrosesan data. Yang keempat, aplikasi. Hadoop biasanya digunakan untuk analisis data besar, seperti analisis log web, analisis risiko keuangan, dan analisis biomedis. Hadoop juga digunakan untuk memproses data besar dalam lingkungan bisnis atau akademik. Sementara itu, CUDA biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan grafis atau pemrosesan paralel yang intensif, seperti pemrosesan gambar, video, simulasi fisik, dan kecerdasan buatan. 5. Platform Hadoop. Hadoop dapat dijalankan di berbagai sistem operasi dan platform seperti Linux, Windows, dan Mac OS. Hadoop juga dapat dijalankan di berbagai cluster dan cloud computing. Sementara itu, CUDA hanya dapat dijalankan pada GPU NVIDIA yang mendukung teknologi CUDA. Dan yang terakhir yaitu set keterampilan yang dibutuhkan. Untuk menggunakan Hadoop, keterampilan yang diperluaskan dalam mengelola sistem dan server administrasi, pemrograman Java, serta pemahaman tentang sistem basis data, terdistribusi, dan analisis data. Sementara itu, untuk menggunakan CUDA diperlukan keterampilan dalam pemrograman C++, pemahaman tentang arsitektur GPU, dan pemahaman tentang konsep pemrograman paralel. Dalam kesimpulannya, perbedaan antara Hadoop dan CUDA adalah bahwa Hadoop digunakan untuk pemrosesan data besar terdistribusi di sejumlah node, sementara CUDA digunakan untuk mempercepat pemrosesan pada unit
Pemrosesan grafis. Hadoop biasanya digunakan untuk analisis data besar dalam lingkungan bisnis atau akademik, sedangkan CUDA digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan grafis atau pemrosesan paralel yang intensif, seperti pemrosesan gambar dan video, simulasi dan kecerdasan buatan. Hadoop dapat dijalankan berbagai sistem operasi dan platform, sedangkan CUDA hanya dapat dijalankan pada GPU NVIDIA yang mendukung teknologi CUDA. Keterampilannya yang dibutuhkan untuk menggunakan Hadoop berbeda dengan yang dibutuhkan untuk menggunakan CUDA. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.